harus nyobain dulu ada di bawah. Benar dan semua gue rasa kalau orang yang pernah gue salut sih orang yang pernah jualan atau pernah usaha dari yang benar-benar nol dan tidak pernah putus asa dan maju terus, gue percaya itu hasil nggak akan pernah bohong. Pasti proses itu nggak akan pernah bohong gitu. Jadi gue sih dengernya tuh ini buat temen-temen yang ada di Indonesia yang lagi nonton gitu. Jadi mungkin kalian Oke, Luf, welcome to my YouTube channel. Sekarang kita masih ada di New York, daerah Soho. As you can see, aku lagi mau gali cerita. Ini New York ya, by the way, selalu dengan penuh kebisingannya. By the way, gali cerita kali ini aku pengen ngobrol sama salah satu pengusaha muda yang sukses dan sudah menerbangkan saya ke New York di bulan September. Tada! Oke, gali cerita kali ini dulu kita akan ngobrol sama Bang Sadat atau Sadat Erigo. Langsung. Ini tokonya nih. Halo, Spada, permisi. Kikuk. Nah. Hello. Hai. Ini dia nih tokonya. Halo. Gila, habis show kemarin. Keren banget. Iya. Gimana perasaannya? Gue Coba. gak bisa ngungkapin dengan kata-kata. Kerja keras semuanya itu terbayarkan dengan show yang Amin. insya Allah mudah-mudahan membanggakan Indonesia. Oke. Oh, udah pasti dong membanggakan. Udah menerbangkan 40 orang loh ke sini ke New York Fashion Week. Tapi buat Luf, ini panggilan Luf. Jadi pasti pengen tahu cerita Sadat bisa sampai ada di sini dan bagaimana perjuangannya membentuk atau membuat Erigo. Penasaran? Let's go. Kita ngobrol dulu apa kita kasih lihat tokonya dulu? Kita ngobrol dulu kali ya. Sini aja lah, kita ngobrol santai ya. Kita ngobrol santai, nanti baru kita kasih lihat koleksinya tuh apa aja, terus pop up store-nya tuh gimana di sini, terus kegiatannya juga apa aja. So basically mungkin teman-teman dari YouTube channel aku ini penasaran, siapa sih Sadat Erigo itu? Kok bisa tiba-tiba bang, ini siapa? Pasti kan pada bertanya-tanya gitu loh. Iya, gue pedagang, gue udah jualan retail fashion ini udah 10 tahun. Jadi ternyata udah 10 tahun guys. Jadi gue tuh kemarin tuh baru mikir tuh Erigo tuh 2013, tapi literally gue punya brand sebelum Erigo. Jadi mungkin kurang lebih udah 9 tahun, 10 tahun lah, udah 10 jadi tahun. sebenarnya udah lama ya. Tapi, di industri ini gue pernah jualan baju di Bukit Jalil Malaysia, ngemper, jualan baju timnas. Serius? Iya, tapi Serius? ya bukan buat itu. Jadi kayak gue nonton Indonesia nih di Piala AFF 2010. Ingat. Gitu kan. Jadi Indonesia tuh ramah banget. Jadi gue jualan di depan situ. Gue pakai teman-teman TKI di sana. Kebetulan gue dulu kan zamannya Kaskus ya. Ada yang bisa bantuin. Gue lupa teknisnya kayak gimana. Pokoknya gue dapat orang yang baru gue kenal dari Kaskus. Jadi kontek-kontekan, ya udah lu bantu gue jualan ya, ngemper di sana. Karena gue belum pernah ke Malaysia. Jadi kayak nggak tahu gimana di sana gitu. Jadi benar-benar ya udah gitu aja. Jadi percayain dia jualan barangnya, gue kayak nungguin di belakang lah sebenarnya. Tapi pertanyaannya gini nih, lu tuh memang lahir dari keluarga pengusaha, keluarga orang kaya, atau lu itu memang hobi dagang, atau emang iseng-iseng awalnya, atau memang gue mau bikin bisnis baju, gue mau dagang gitu? Kalau background keluarga, orang tua gue di Aceh, ya. Terus berkecukupan. Bokap gue tuh kerja di bank, pensiunan bank. Oh, jadi nggak ada hubungan sama nggak ada. begini? Bokap gue nggak ada hubungan. Gue literally juga kuliah di ekonomi, jadi nggak ada basic di fashion. Jadi ini bukan warisan orang tua terus dilanjutin gitu, enggak? Enggak. Jadi cerita lucu kayak gue bilang tadi kan. Gue sempat jualan di Bukit Jalil, sempat buka di kampus gue kan di UI dulu, cuman nggak lulus. Jadi gue sempat jualan es doger bareng teman, tapi di kick gue dari
berempat, gue Indiki gara-gara gue kayak nggak kerja. Tapi kan gue as a marketing kan, kayak gue bagian gue di marketing bukan di ops gitu loh, kayak. Tapi rame yang datang, cuman kayak wah lu kok nggak kerja segala macam. Udah gue daripada ribut-ribut, gue minta modalnya balik. Iya, jadi itu kan bisa ini ya, es dogernya, es doger? Iya, lu pakai somai gitu lah. Somai bisa ke ke New York harusnya Fashion Week loh. Sekarang udah bisa. Terus iya tuh bokap gue pensiunan, jadi emang kita nggak punya background di fashion dan ya kebetulan gue berkesempatan merantau. Jadi gue udah dari umur 11 tahun dari SMP udah merantau dan di Medan 6 tahun, terus gue kuliah di UI dari 2008 dan tahun 2010 itu pertama kali gue ngerintis usaha. Jadi gue jualan tiket Maroon 5. Emang di Adri Subono. Ya? Gue mikir kayak gini sih loh. Kayak gue dari awal itu kan kasihkan main ya. Jadi kayak suka main futsal. Dulu kan rame banget main futsal di kampus, kayak ikut ekstrakurikuler gitu lah, main futsal segala macam. Gue pikir anjir teman-teman gue udah pada ini segala macam. Gue IPK masih di bawah 3 gitu kan. Kayak ini gue harus doing something yang lain nggak ngelakuin. Dan soalnya kayak gue choose buat gue maksimalin di usaha ini. Gue jualan tiket konser. 2 bulan kemudian gue ingat banget tuh Desember 2010 gue ke Bukit Jalil Malaysia, ngemper di sana. Gue jualan stiker yang taruh Indonesia gitu. Gue nonton bola, jadi kayak balik modal gitu loh. Untung malah 3 juta gitu kan, tiket pesawat ke cover semua segala macam. Jadi gue bawa barang kayak 3 koper, 3 ini doang, hand carry gitu. Ya udah, jadi seiring berjalan waktu gue dulu jualan tiket konser. Dulu kan belum kayak sekarang ya. Sekarang kan ada barang online rame banget. Gampang lah ya. Gampang lah sekarang. Kalau dulu kan emang Budibio kan. Iya. Budibio, legend. Raja Karcis. Budibio, pesan tiket. Lo beli di situ terus lo resell lagi. Iya, ya nggak baik sih. Kan markupnya ketinggian kan. Ya mungkin. Ya nggak apa-apa. Namanya juga pedagang. Ada yang mau berarti. Ada marketnya. Ada gitu. Marketnya. Jadi nggak salah juga sih. Gitu. Cuman ingat baru gue jualan Super Junior, gue bawa ngantri 100 orang loh. Anjir. 100 orang, literally 100 orang. Gue umur 22 tahun. Gue megang duit 400 juta di tas. Bener-bener tas gue, tas yang cuman tipis gitu loh, yang kayak jadi kalau di tahu yang tipis yang tali doang gitu. Itu saya duit 200 juta. Lo kalau dirampok udah habis tuh. Wah, itu ada sampai 1 orang kayak yang ngantri gue tuh di itu sama polisi apa, lu ini ya, lu calo ya, kocak sih kayak. Dia bilang kayak gue di Twin Hotel Plaza itu bikin kamar ya, disebutin tiket lah. Tapi ya anyway, itu awalnya mulai gue. Tapi Erigo itu sendiri bermula dari sebelumnya punya brand namanya Selected & Co. Oh, Selected. Itu kenapa berubah namanya? Karena satu, spellingnya ribet. Yang kedua, udah ada yang punya hakinya gitu. Di fashion juga. Tapi Erigo tuh artinya apa? Bahasa Latin. Apa? Gue kebetulan lucu banget nih. Jadi gue punya brand namanya Selected & Co. Di Selected & Co itu ada nama produk namanya Erigo Shirt. Jadi misal kayak gini, Houdini Apple Shirt. SKU-nya gitu. Gue pikir nih seru juga nama Erigo. Spellingnya nggak mungkin kayak Zara kan, ZARA gitu. Kayak Erigo kan nggak mungkin pakai ERI-nya tuh nggak mungkin gitu. Nggak mungkin gitu. Kata orang tahu lah. Gue pikir ganti, gue cek di Google, ternyata dari bahasa Latin. Artinya menstimulasi, memperbaiki, membangun, kurang lebih seperti itulah. Bagus. Jadi jadi gue pikir gue lanjutin sejak tahun 2013. Dan akhirnya booming itu gue inget banget. Sebenarnya belum lama-lama ini kan lo mendaulat Raffi Ahmad sebagai BA lo, terus udah gitu lo datang dengan berbagai-bagai truk kontainer isinya baju semua. Itu maksudnya itu bagian strategi marketing yang lo pikirin memang pengen heboh gitu, atau itu spontanitas aja? Jujur itu dari Raffi. Dan gue suka itu dari Raffi. Oh, emang Anda memang luar biasa, jujur. Raffi. Tapi yang gue mikirin nih, Raffi ngasih deadline gue tuh tanggal 28, tanggal 31 kita harus shoot, kita harus siapin semua detailsnya gitu. Jadi emang dadakan, dan ya gue pasti bakal maksimalin semuanya gitu. That's why kayak gue tertantang aja gitu, dan akhirnya jadi viral ya. Gitu. Gila, Ahmad tuh luar biasa juga ya. Emang tuh otaknya tuh banyak banget sih. Dia cepet banget sih, tapi ya emang orangnya itu orangnya dagang juga sih ya. Sama ngerti juga kayak
ngerti kayak mainnya Iya. Harus kayak gitu. Karena kadang-kadang kita kan kalau kelamaan kadang-kadang nanti momentumnya lewat. Cet Nah, dapet. dia tuh kalau menurut gue sih memang dia emang orangnya yang ngerti ngambil momentum, dia ngerti nge-grab memang pasarnya yang dia pegang Tahu banget dia sih. cara ngejualnya, tahu cara ngomongnya tahu dia. Wah, luar biasa. Ya, gitu lah. Terus bayar Raffi Ahmad berapa ya? Saya dengar sih mahal ya. Coba. Lumayan ya. Tinggal lumayan lah ya. Itu paketan sama Gigi satu keluarga gimana? Balik modal nggak? Aduh, pusing. ya Raffi nggak bisa ikut karena ke Turki kan Iya, kemarin. ke Turki. Jadi dia udah. Tapi masih say di good luck. kan? Iya masih of course. Dan udah kasih inilah good luck segala macam buat Fashion Week kemarin juga kol-kolan sih. Dan ini nextnya apa nih? Apalagi yang udah diomongin sama Raffi selain kontainer kemarin apa? T-shirt diturunin dari helikopter dibuang-buangin. Enggak gitu lah. Nggak Baju apa-apa juga deh. sayang dong. Baju masih dibuang-buangin. Nggak Bukan boleh. dibuangin, jadi orang di bawah udah ngambil-ngambil. Oh, bisa juga gitu. ya, Jadi iya. kayak tas gitu, Erigo shirts gitu, terus di bawah gitu pada ngambil. Oh my god, t-shirt from God. Kayak money case gitu ya. Iya, tas gitu. Duit gitu kan. Duit, tapi dolar, euro ya. Ya, I don't know, kayak kita masih kemarin ada beberapa obrolan, project dan lain sebagainya. Cuman kayak it takes time lah buat ada bondingnya. Kalau kata Gigi, bisnis Raffi kan tipikal yang sat Iya, cet. kalau Gigi tuh harus Nah, ini dulu. pacaran dulu kalau kata Gigi. Kita harus perkenalan. Ngobrol, gitu. ya. Saya Jadi termasuk yang agak kayak Gigi sih, tapi kadang-kadang juga harus cet gitu, fleksibel ya. Iya. Nah, sekarang udah ada di New York Fashion Week gitu. Iya. Sebenarnya tujuan lo ada di New York Fashion Week itu lebih apa sih? Lo pengen menampar orang-orang yang bikin trending Erigo pasaran atau gimana tuh? Enggak sih, sebenarnya kan emang ada opportunities kan. Jadi gue tipikal orang yang ngambil keputusan tuh cepat dan kayak gesit lah gitu ya dari dulu. Tapi emang ini preparationnya udah lama. Cuman emang ada opportunity, why not? Dan gue sendiri pun jujur gue belum pernah datang ke Fashion Week gitu. Jadi kayak gue Sama sekali lo nggak ada gelap, bayangan. gue nggak tahu seperti apa. Kenapa sih segala nggak nanya macem. gue? Iya, jadi kayak gue gelap gitu, kayak bener-bener bingung gitu kan. Nah, sini gading. Kita tanya-tanya Sadat nih. Harusnya sama Densu, tapi kita jadi aja. Kita nanya-nanya dia. Iya. Jadi Apa perasaannya? dia nanya kayak kenapa gue ke New York Fashion Week gitu Iya kan Apakah gue bilang menampar yang trending Enggak lah. sempat di Twitter gitu bahwa katanya Erigo pasaran. Kan sempat trending kan? Ya, jadi intinya makin Lu humble banget. Bukan. Jawabannya. ya enggak pasti gue jujur kepikiran. Gue enggak Sempet pungkiri. dong, pas Pasti lihat dong gitu, sakit kepala gitu kan. Tapi kan satu sisi ya kalau gue mikir terus buat serve orang semuanya, kita juga kan mungkin setiap orang punya sudut pandang masing-masing terhadap suatu perspektif Tapi ya terhadap brand gini gitu. juga sih, apa sih sekarang yang nggak pasaran? Iya. Iya kan, kaos begitu-begitu aja, hoodie gitu-gitu Jeleknya aja. pasaran apa emang? Ya, exactly gitu. Nggak pernah ada yang ketemuan gitu loh bareng-bareng. Cuman kan ya I don't know, kayak mungkin dengan ada Erigo X ini juga bisa serve orang-orang yang mungkin pengen ada ya eksklusif lah. Iya. Ini masalah Bikin selera. satu line baru ya. Ya, Erigo X ini sebenarnya kayak kita celebrate 10 tahun Erigo dan menurut gua harus ada something yang spesial. 10, 100 Oke. itu kan something yang ini Berarti kan setelah Erigo Milestone. X ini kan sekali nih. Next year-nya tetap akan ada nggak Erigo X ini? Iya, jadi gue baru ngobrol sama tim. Kita mungkin di Indo bakal ada activity. Kalau enggak, ya Sayang. dapat saran dari tim di US juga dibilang ya jangan sampai tenggelam karena hype-nya udah ada gitu kan. Pokoknya harus ada follow up dan kemungkinan kita bakal ada bikin ya activity fashion show di GBK, I don't know atau kayak gimana gitu. Kita GBK pengen, ditutup. Emang kalau nggak heboh tuh bukan Erigo. Iya. Itu pakai siapa kan? Dinda. Oh, IO. Oh, IO. Siap. WK IO. Iya, tapi ya nggak tahu karena kan kita belum sampai ke Jakarta juga Iya, dan gue lihat antusiasme orang-orang juga baik banget. Iya. Gue rasa momentumnya harus tetap dijaga dan Iya. gue tipikal yang kayak ketika ada momentum tuh gue gulung sampai jadi bola salju yang besar Benar. gitu. That's why kayak gue pikir ini gue akan seriusin lah dan tahun-tahun Ya harus selanjutnya. diseriusin, sayang banget lu udah habis Iya. berapa miliar ini? 2 digit, 3 digit ini masih. Iya, berkat Shopee. Shopee. Iya. Oh, Jaya. Shopee. Check out.
Gitu. Tadi banyak loh yang Iya nonton. gila loh. sih, karena gue jujur ya, buat sponsor itu kemarin itu banyak yang, bukan banyak, ada beberapa lah yang mau masuk ya. Tapi karena Shopee yang udah, gue 2017 udah jualan di Shopee, tapi baru serius 2019. Dan gue tahu loh salesnya di 2010. Shopee berapa. Jadi pandu ya. Enggak. Iya. Iya. Dasar lu. Enggak, iya lagi. Gue gede bareng Shopee gitu. Enggak, gue Iya. mau cerita ya. Iya, Gue cerita. iya, oke. Agustus tahun 2019, literally 2 tahun lalu. Kita kirim barang tuh kan, gue kantor di Parung ya. Kan kita nggak tahu kalau kita ya biasa jualan di pameran, lu nggak usah pakai barcode segala macam. Iya. Nah, masuk ke sana kan tersistemize dengan baik kan. Iya. Kayak Karena online semuanya, online lu semuanya harus barang ada- masuk, barang keluar harus Iya. ini dong. Dan dia harus tahu rak di mana, karena kan Bener. gede banget gitu. Jadi Kan harus cepet ngambil. cepet. Tuk, tuk, Wah, dibalikin barang gua bro. Sekontainer-kontainer. Nggak kontainer dulu, cuma 1 truk gitu Oh, kan. 1 Jadi truk. kan ya gue barang cuma sedikit kan dulu. Dan omset gue dulu itu lucu banget, kecil banget lah, bener-bener kecil, tapi kayak bertahap. Dan 2019 itu ingat banget gue mau di, kan kalau di Shopee Iya. kan ada kayak package-nya Iya, kan. iya, Itu iya. nggak dikasih terima buat dari gue. Karena emang ya lu buktiin dulu gitu. Ngapain gue kasih slot ke lu kalau misalnya lu jualannya juga masih belum bagus. Iya. Cuman gue inget banget di bulan Desember 2019 Erigo nomor 1 brand terlaris di atas Ramayana, it's Ramayana 30 Ramayana, tahun. Ramayana, Bu. Ramayana, Iya, Ramayana. Iya Ramayana, dia Kan nomor 2. dia kan banyak kan? Dia nomor 2, Erigo nomor 1. Itu yang bikin gue kayak anjrit. Wah. Anjrit nih. Kita lagi cerita Shopee. Anjrit. Ini Shopee Jaya. Jaya. Tadi rame yang nonton. Kita lagi ini dulu Iya. lagi Apa mau duduk lagi sini live juga? dulu. Ini sorry lagi talk show. Lagi talk show harus Iya. Jadi intinya waktu 2019 itu ketika Erigo berada di atas Ramayana, itu yang bikin gue ngerasa kayak gue bisa. Tapi gitu. gini deh, Ada gini deh. spirit lebih di situ. Iya, oke gitu. deh. Ini kita mau tanya nih ya. Gue tahu. Lu kasih tau Bandu ya omset gue. Kagak. Parah lu. Boleh masuk ngomongin. Enggak. Jangan. Enggak. Sumpah enggak. Iya, bercanda. Bukan, yang gue mau nanya ini gini. Lu tuh apa sih yang lu lakuin sehingga bisa menjadi nomor 1 ngalahin Ramayana? Apa triknya? Lu jangan Gue ingat banget ya. Lu jangan ngomong gua berserah diri gitu. Tapi tanpa usaha kan nggak mungkin. Lu bilang jawabannya Tuhan. Tapi kan kalau nggak ada usaha, nggak ada injekannya, kagak ada aktivitas yang lu lakukan nih gitu. Nggak ada itu kan nggak mungkin juga. Gue nggak tahu ya Lun, tapi 2019 itu tuh kalau gue bilang it's COVID buat Erigo, pandemi buat Erigo bukan COVID. Karena awal tahun Instagram kena hack, tim gue dari Ampere yang ada kolam renang di Jaksel, anak Jaksel gitu ya pindah ke Parung gitu kan. Gue sebulan sekali ke kantor, demotivasi gitu. Tapi menjelang Lebaran menjelang Lebaran ingat banget tengah tahun tuh bulan Maret, bulan April, gue bilang ini anak gue kebetulan ada positif, bini gue kan hamil kan, bilang ini gue nggak bisa kelamaan nih demotivasi. Setiap orang pasti ada the lowest point lah. Iya, pasti. Dan gue kalau gue udah di lowest point, udah gue bener-bener the lowest point. Kayak gue bener-bener gue pusing di situ. Tapi pada saat itu gue harus bangkit lagi dan ya that's the moment kayak gue pikir anjrit dari kan, 50 orang dari 40 orang ke 11 atau 13 orang gue lupa pastinya, ternyata omsetnya sama aja. Oh berarti ini ternyata gimana caranya kita bisa serve, bisa kreatif, ya talent juga pasti bakal ada jadi ini sebenarnya gitu. ada triknya juga ya, efisiensi ya. Tapi Iya. pilihan orang-orangnya yang Iya. harus benar-benar bisa kerja Iya. dan Kalau orangnya pas di Pas. benar. oh gitu. Right man on the right place gitu kan. Benar-benar. Tapi ya pada saat itu gue belum tahu sebenarnya apa. Nah cuman momentumnya itu gue ingat Kadang-kadang kita banget. juga nggak ngerti ya, tiba-tiba tos gitu aja. Iya, gue ingat banget itu waktu kemarin kayaknya ya, kalau gue bisa bilang it's because of online gue tuh gue lempar ke Shopee. Gue masuk ke SBS kan, service by Shopee ya. Sekarang dikelola Shopee gitu. Oh gitu, boleh kali SBS juga nih. Iya, jadi intinya fokus loh, Fokus. Jadi pada saat itu gue, Papa Gading, gue fokus ke pameran online, gue lempar ke Shopee semua. Oke. Cuman pada saat 2020 karena gue makin besar, gue juga makin ambisius ya kan, gudangnya itu bukan nggak cukup ya, kayak gue harus
take over sendiri lah. Gue harus. Tapi lu pernah nggak sih ada pikiran, udah deh, ini Erigo gue tutup aja gitu. Lu bisnis lu ada nggak pernah Di kayak, masa-masa rendah lo itu udah deh, gue pernah desperate sampai udah deh. Gue nggak pernah sih, jujur gue nggak pernah, nggak pernah. Emang karena cuman kalau gue bilang demotivasi gue sering. Down. Baru gue 18. posting kemarin tuh Down. quote-nya Apa tuh? Bruce Wayne ya kan. Oh iya. Why we fall, Bruce? Because we have to learn to pick up ourselves. Of course, Pick ya. ourselves up. Iya, mantap. Iya, Nah, Kita kita harus nyobain dulu ada di bawah. benar dan semua gue rasa kalau orang yang pernah gue salut sih orang yang pernah jualan atau pernah usaha dari yang benar-benar nol dan tidak pernah putus asa dan maju terus, gue percaya itu hasil nggak akan pernah bohong. Pasti Trust the process. proses itu nggak akan pernah bohong gitu. Jadi gue sih dengernya tuh ini buat temen-temen yang ada di Indonesia yang lagi nonton gitu. Jadi mungkin kalian ada yang jualan kaos di pinggir jalan, one day lu juga bisa kayak Sadat, bisa, ya nggak sih? Pasti. Jadi siapa aja bisa. Gue tuh lucu ya, ada ini cerita unik nih. Waktu gue sebelum masuk UI, jadi ada sepupu gue, dia masuk UI duluan, Iya. di hubungan internasional. Gue sampai bikin di karton, namanya Mas Imad ya, Mas Imaduddin Abdullah aja bisa masuk UI, kenapa gue nggak bisa gitu. Oh. Jadi Oh, bikin itu. positif itu yang mau gue kasih ke orang-orang di Indonesia gitu. Kayak gue tulis dan gue bisa masuk UI akhirnya Iya, gitu. iya. Ternyata emang sepupu gue sampai jadi BEM UI juga, bukan orang asal-asal juga Iya, gitu. iya, Jadi kayak iya. gue bisa bilang kalau gue pengen di Indonesia itu kayak apa ya? Yang bagusnya dari Indonesia ini kita kan punya resource. Benar. Tapi somehow kadang-kadang kita dibatasin ada nggak tahu cara ngolahnya. nggak ya. tahu cara ngolah sama kayak belum ada yang tampil langsung ya sekarang zamannya online ya kan kalau retail offline banyak lah Iya, di Indonesia tapi kan online itu kayak gimana kayak gue bukan siapa-siapa 2 tahun lalu gue masih Iya, di Parung sekarang kantor banyak ini ya, Bisa. miliarder baru. Benar. Tapi gue percaya apa? Jangan misalnya punya sesuatu, punya ide, punya apa? Jangan cuma wacana, berani ngelakuin. Benar. iya Dan Dan kalau ini mimpinya ya, gede tapi kalau nggak bangun kan Iya. dimimpi terus. Kayak adek gue ini gue cerita adek gue tuh di dompetnya naruh tulisan kertas 1 miliar. gitu Sampai sekarang dompetnya masih ada tuh kertas duitnya. ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti. karena kan Indian kita harus berani ngungkapin dulu Benar, dan benar. kita walaupun Benar. itu belum terjadi doa Tapi gini juga sih, doa boleh, doa tuh harus terus, tapi harus ada action juga Benar, dong. ada action makanya benar. Action tanpa doa juga nggak bisa, doa tanpa action juga menjadi Betul. itu harus menjadi kombinasi Makanya lah. kalau punya ide jangan cuma wacana terus, jadi harus berani ngelakuin. Benar. Berani ngelangkah gitu. Udahlah, walaupun misalkan idenya dibilang jelek sama orang, dinyinyirin, diapain, nggak apa-apa juga kan, yang yakin, yang tahu kan lo gitu. Maksudnya kita nggak bisa nyenengin semua orang juga. Iya. Mungkin ada juga Iya. yang nggak suka sama Erigo, tapi Betul, capek betul. yang Erigo udah capek ya nggak? fokus aja ke depan gitu. Iya. Kayak jangan terlalu ya pastilah kepikiran tapi ya udah lo tetap fokus gitu. I mean kayak ya ini ada goals yang pengen lo capai dan tujuan itu nggak Iya, gampang iya. untuk Benar, nyampe ke benar. situ kan. Yang penting kan lo sudah membuktikan, lo sudah membalikkan omongan-omongan yang bilang begini begitu. Daripada lo ngomong begini begitu, mendingan lo coba action, bisa nggak kayak dia? Nggak, ya nggak. Pasti bisa lah karena menurut Nggak, gua maksud gue adalah daripada kita nyinyir, cuma Oh, ngomong iya, kayak iya. apa tuh Erigo, Iya, iya. tapi not doing anything gitu, not doing nggak kerja juga enggak, bisanya Benar. cuma komen-komen. Benar. Tapi lu yang ada di sini buktinya, Hmm. kita yang dibawa. Tapi anyways, ini sih gue cuma pengen ngomong congratulations once Yep, again. thank you. Keren banget, dan gue kan di belakang gue dengar it's actually it's nice, I love the collection gitu. Gue denger sendiri antusiasnya ada juga gitu. Berarti memang bisa dibilang nggak cuma asal bikin koleksi, Iya. tapi bisa dinikmati. Ada message-nya juga. Iya, ada message-nya, dan ini juga membawa nama Indonesia. So, ada hal lain nggak yang lo pengen sampein sebelum Yes. kita lihat koleksi? Gua- Kita kasih lihat tokonya nih. Ya, gue mau ucapin makasih buat Luna, Gading, dan all the talent and the crew karena of course the designer
bikin collection ini juga maksimal. Pau and tim, ada Ajeng, ada jujur tim desainer kita itu R&D kita tuh baru beberapa bulan kita hire karena emang Erigo kan emang basic aja kan gitu. Jadi emang paling cuma butuhnya desain. Iya, jadi emang ilustrasi aja. Ya, jadi emang ini tuh gue nggak mau cepet berpuas diri karena pasti ada banyak hal-hal yang harus diperbaikin tentunya. Tapi ngelihat kayak kemarin, wah gila antusiasme orang-orang, terus kayak collection yang keluar, ngeliatin stylingnya segala macem. Jadi kayak gue bener-bener eksperimen. Gue anaknya tuh nggak bisa. Gue tuh apa ya? Kayak gue bukan bilang apa. Gue emang pure gitu. Kayak apa-apa tuh gue ungkapin gitu. Apa-apa gue bilang nggak bisa. Gue bilang ya gue udah pernah kena yang apa ya, kayak ketika gue dibilang begini, dibilang begitu. Gue tetap fokus aja karena emang buat apa kita denial kan? Kayak kondisi emang lagi seperti itu. Kayak kita capek hati sendiri kalau kayak kita deny itu dengan blaming others segala macam. Jadi we shouldn't blame others. Ya, jadi kita harus apa ya, tetap fokus sama diri kita, sama ya tujuan kita. That's why kayak gue pikir mudah-mudahan hal yang udah Herigo lakukan, hal kecil yang kita lakukan, hal besar juga sih buat pribadi gue gitu kan. Bukan maksud gue hal besar yang udah kita lakukan selama berbulan-bulan ini itu bisa menginspirasi. Amin. Karena banget. Karena teman-teman pelaku usaha tuh kan gue ditanya ya, Dat, Herigo tuh kenapa sih kok bisa gitu, kayak lo tanya. Mungkin sesimpel kayak gini sih Lon, pada saat yang lain stop, not only stop, gue jalan aja kayak biasa sebenarnya. That's why kayak ya udah gini, kayak stay gitu. Jadi kayak pengen udah gitu. Jadi kayak di situ mungkin yang bikin gue tetap. Tapi gue terus. Iya tetap terus aja gitu. Karena kita ya udah gitu kan, kayak duit itu kan mungkin banyak yang kena dampak, kita nggak pungkiri itu. Tapi itu kan muter aja gitu. Dan gue juga kan jualan bajunya juga bukan yang mahal, terus juga bukan komoditi. Jadi menurut gue teman-teman pelaku usaha lain di Indonesia itu juga harus tetap tetap produksi, tetap jualan, tetap dagang, nggak usah di lay off. Gue tuh ya waktu bulan April 2020, waktu sebulan setelah COVID, gue tuh mau lay off karyawan, efisiensi. Tapi gue tahan, ingat banget gue tuh 25 April gue tahan. Gila, terus pas gue tahan, ternyata kayak wah ada rezeki mungkin dari yang di atas, dari Allah buat nitipin ke gue dari melalui mereka yang gue pikir ya udah. Karena gini ya, kita juga kadang-kadang kita nge-lay off orang ya. Ya mungkin buat kita tuh sebenarnya berat juga. Pasti. Tapi sebenarnya masih bisa dilakuin. Gue cuma mikir kayak, aduh itu kalau kita udahin, kasian makan apa? Istrinya, anaknya, mungkin orang tuanya. Gitu. Jadi kayak aduh. Betul. Iya sih, gue percaya itu. Dan ini juga Lun, waktu gue bukan bilang gue nggak pernah lay off karyawan, kan gue bilang dari 40, dari 13. Tapi pada saat itu gue tetap ya udah keep doing yang bisa, the best yang bisa kita lakukan. Produksi, jualan, serve the customers gitu. That's why kayak gue pikir ini mungkin salah satu hal yang bikin dari gue kayak sekarang. Karena yang lain stop, gue tetap jalan kayak biasa, gue nggak lari, gue jalan kayak biasa. Mungkin orang ngeliatin lari, tapi menurut gue ya udah gue kadang lari cepet aja, jalan cepet aja gitu. Iya, jadi menurut gue yang orang suka salah mikir, nih Erigo siapa sih bayar layarnya? Gue belum punya investor. Literally gue bilang gue belum punya investor. Oke, jadi terakhir sebelum kita ini udahan, ngobrol-ngobrolnya seru banget ternyata. Ini kalau ngobrol sampai habis juga nggak akan habis ceritanya, karena seru dan terlalu banyak cerita yang menarik untuk diangkat. Tapi please, koleksinya lo kasih lihat. Ini apa aja? Gue ngeliat ini ada kolaborasi. Ini adalah tong sampah guys. Bukan tong sampah Erigo. Mungkin Sadat cerita sedikit. Ini collection kita sama Naufal Absar. Dia adalah pelukis ya? Iya, pelukis. Kenapa lo milih dia? Jadi waktu kemarin kita ke bulan Maret bareng-bareng bikin campaign. Jadi gue lihat nih orang punya perspektif yang lain lah. Sebelum dia jadi Naufal, gue udah pernah beli ininya. Mahal. Bukan ininya, rights-nya buat taruh di kaos juga. Cuma memang
Gua tuh sibuk banget jadi. Enggak jadi keduluan ya. Akhirnya keduluan. Aduh. Iya, jadi collection the greatest. Karena Iya, kemarin iya, gue pikir kayak ya semua kan perdebatan Jordan, Iya, iya, iya. Kobe, Iya, LeBron itu baik banget. Gue pikir Iya, kayak iya. kenapa nggak kita enjoy aja gitu, nggak usah diperdebatkan mana yang terbaik, mana yang paling Iya, great iya, gitu iya, ya. iya. Tapi menurut gue ya udah enjoy aja Benar, dengan benar. karya-karya mereka ya. Dan ini ada juga beberapa. dilihat di sini ada sini nih koleksi Mickey. Berarti lu sama Disney lo beli Iya, ininya. eksklusif setahun gue bareng sama mereka. Nih beberapa Disney. collectionnya Disney. Gue sebenarnya bisa collab Jadi sama guys ini official ya. Official, ya. Jadi bukan bukan. Gue dapat rights-nya buat si Iya. Toy Story, terus Iya, iya, iya. apa sih yang itu Macem-macem lah Star dari Wars Disney. gitu-gitu ya. Oh. Dari Disney kan banyak kan. Banyak, Marvel juga ada di Disney ya, kan sekarang. jadi sebenarnya ini official ya. Jadi memang beli rights-nya. Nah ini nih orang yang Nih. belum tahu nih. Ini collection kemarin di show. Yang di show nih. Ribet banget kita, wah Bawanya gila. Lu gila. bayangin Lon, show jam 7, Iya. jam 2 baru loading ke lokasinya. Mati gue. Mati itu loh bawaan Mati. Tapi akhirnya kan terjadi dan tercapai. Dan ini dia Erigo X Shopee. Ya. Ini tokonya. Kemarin di sini kita ngelihat. Mungkin nanti kasih lihat footage-nya. Kalian bisa lihat bahwa kemarin ada performance, ada DJ, terus Ada juga, speech dari Luna oh juga. iya, ada Thank dari you so Luna much. juga. Terus inilah acaranya sukses, yang datang rame. Gak nyangka ya ternyata orang-orang sini kok bisa antusias ya. Gue gua bingung deh. Kenapa ya? Karena memang Fashion Week mereka tuh antusias dengan brand-brand baru, dengan fashion yang upcoming lah. Iya, iya, iya. Dan gue nggak nyangka banyak banget bule-bule. Cuy. Guys, yang datang tuh bukan orang Indonesia yang tinggal di New York, tapi beneran bule-bule ya. Iya, Kemarin gue juga rame, mikir gua kaget. gue pikir orang Indonesia nih. Karena kita aja udah 50 orang Iya kan, gitu. Ternyata bulenya banyak banget dan Iya. seru banget. So, Sadat, once again, Thank you so much, congratulations. Lon. Ya. Ini adalah Erigo X dan supported by Shopee, dan mudah-mudahan laris dagangannya. Dan di New York orang pada jalan pakai Erigo. Asik. Erigo, wherever you go. Oh gitu. Iya. Erigo wherever you go. Asik. Ada juga jokesnya gini. Apa? Everywhere I go, I see Erigo. Oh. Tapi gue ganti Erigo, wherever you go. Ya bagus. Bener dong. Jadi Iya. mudah-mudahan jadi sebesar Zara, Amin. sebesar H&M Ya. atau Uniqlo. Ya. Maksudnya mereka basic dan akomodir Ada di mana-mana. Di mana-mana. Offline-nya juga banyak dan Luna Habit juga dong. Kita ayo dong, bareng-bareng. Ayo dong, bantuin gue. Biar pokoknya Thank you. Pokoknya lu bantu harus gue, I maju bantu bareng. you lah. Semuanya Ya, siap. juga yang dimanapun kalian berada lagi nonton ini, mudah-mudahan termotivasi dan mudah-mudahan kalian juga bisa sukses one day dan bisa menjadi sadat-sadat lainnya yang ada di Indonesia. Jadi negaranya makmur. Amin. Ya kita masih kurang banget soal pengusaha-pengusahanya kan. Betul. Dan bukan nggak bisa. Jadi semangat semuanya. Thank you so much for watching. See you next time. Tapi bukan buat investor. Kemarin udah ngobrol, udah. Ini udah tahu nih. Valuasinya. Ini kayaknya pitch deck gue udah nyampe ke dia juga. Karena gue kirim ke Raffi, gue kirim ke Raffi. Lu kalau ngirim ke Raffi artinya lu ngirim ke satu Indonesia. Siap. Coba. Ya, gitu Lu dulu. ngirimnya ke Raffi. Rahasia yang Raffi bilang rahasia. Itu enggak rahasia Enggak, ya. aman. Karena Lu kalau ngomong jangan bilang-bilang ya. Dia juga ngomong ke 100 orang jangan bilang-bilang. Gue pikir Berarti gue yang lu ngomong ember. sama 50 juta orang Indonesia. anjir. Kagak.